Salam sehat, baik jiwa, raga, dan usahanya. Kali ini rekan BPRC Indonesia, kita di Yogyakarta, dengan tepatnya di daerah Kulon Progo yang merupakan kabupaten yang sudah mengalami perkembangan pesat dengan adanya bandara, sehingga perekonomian di sini saya rasa geliatnya juga semakin baik, apalagi BPR-nya juga tentu mendapat limpahan berkah dari adanya bandara di Kulon Progo kali ini. Nah, kali ini kita bersama dengan Bapak Dirutnya BPR Kulon Progo, yaitu Bapak Joko Purnomo, yang sudah bersedia untuk saling berbagi dan saling sharing, baik BPR milik Pemda maupun BPR yang lain yang mungkin barangkali nanti kita expose mengenai pembangunan gedung yang sekarang ada di latar belakang ini, dana desa dan lain sebagainya, termasuk ada limpahan dana-dana dari pembangunan bandara. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti dengan Bapak Joko Purnomo. Gimana nih Pak Joko Purnomo? Dalam masa sehat-sehat selalu ya? Iya, alhamdulillah Pak Afandi, sehat selalu. Iya, Pak Joko, kita sangat bangga terhadap Kulon Progo ini Pak Joko, karena dengan adanya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini melalui penjembatani akses tol jadi, akhirnya bandara juga dibangun di Kulon Progo. Nah, dari kondisi saat ini juga bagaimana dampaknya bagi BPR Pemda, terutama BPR yang ada di Bangpasar Kulon Progo ini Pak Joko? Silakan. Oke, matur nuwun Pak Afandi. Pertama terima kasih kunjungannya Kang Mas Aaf yang rela jauh-jauh berkunjung ke Bangpasar Kulon Progo. Oke, kami informasikan Bangpasar Kulon Progo ini adalah BPR milik Pemda, 100% milik pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yang mana saat ini modal di store-nya 50 miliar. Lalu kami dengan adanya bandara ini cukup terbantu, antara lain DPK kami yang terdongkrak cukup baik. Dengan pembebasan bandara kemarin kurang lebih ada dana 50 M yang sampai saat ini sudah mengendap beberapa tahun. Kemudian namanya dana-dana Pemda juga beberapa yang sudah lewat kami, ada cukup banyak, dan saya kira nanti bisa kita jelaskan atau eksplor lebih dalam. Oke. Jadi kalau dananya tadi untuk pembangunan sudah mengendap, bagaimana dengan dampak adanya pembangunan ini untuk UMKM? Kan otomatis BPR Pemda juga harus menggeliatkan UMKM, walaupun toh di masa krisis ini itu seperti apa Pak? Ya. Terima kasih Pak Afandi. Kami tetap komit untuk membantu kredit UMKM, tetapi tentu harus selektif, karena saat ini masanya adalah masa COVID-19. Usaha-usaha tertentu saja yang masih bisa survive, yang kami biayai, yang masih bisa survive saat ini, yaitu perdagangan sembako, lalu rumah makan masih jalan. Kemudian terkait dengan farmasi, yaitu apotek, kemudian tenaga medis maupun klinik, itu sementara kami terbatas itu dulu, dan mungkin terkait bahan pangan, kebutuhan sehari-hari. Di luar itu kami menahan dulu untuk ekspansi. Potensi dulu ya. Oke. Kali ini juga ini Pak Joko, kita beralih. Latar belakang ini adalah gedung yang sangat megah, saya rasa itu. Bisa membangun gedung semegah ini itu bagaimana cerita perjuangannya sampai bisa membangun gedung? Karena tidak semua BPR walaupun milik Pemda pun itu liku-likunya sangat berat. Nah,
kalau Pak Joko bisa menceritakan Ya. bagaimana lika-likunya, bagaimana mencari tanahnya atau seperti apa sehingga bisa bangun seperti ini dan berapa lama atau gimana, silahkan cerita. Barangkali ini juga saya pun kami juga pengen bangun atau BPR lain juga pengen mempunyai seperti ini. Silahkan Pak Joko. Terima kasih Pak Avandi. Sebenarnya kami cukup lama merencanakan pembangunan gedung karena kami sudah 31 tahun itu BPR kami berdiri, tapi sampai sekarang masih sewa kantornya, sehingga itu menjadi keprihatinan kami pada saat pertama dulu dilantik, yaitu tahun 2014. Kami prihatin kok sudah 31 tahun masih sewa terus, sehingga kami kemudian merencanakan. Lalu kami dulu membeli tanah tidak di sini, ya kurang lebih 3 km dari sini. Tapi waktu terjadi pergantian bupati, kemudian kami diarahkan untuk di sini. Lalu mekanismenya adalah ini tanah Pemda, jadi tanahnya Pemda diinbrengkan berupa modal, nilainya 3,4 miliar, kemudian luasnya kurang lebih 2.400 meter. Itu sejarah pengadaan tanahnya. Lalu untuk pembangunan gedungnya sendiri, kami dulu juga mempunyai keraguan tersendiri karena untuk mengurus akun sirup dari LKPP ternyata tidak mudah. Kami 2 tahun ingin lelangnya online, mengurus ke LKPP di Jakarta, itu tidak pernah berhasil mendapatkan akun sirup. Kemudian kami mau nitip kepada Pemda, udahlah lelangnya oleh Pemda saja, begitu, untuk mengurangi risiko. Tapi ternyata dari pihak Pemda juga tidak bisa mengabulkan. Jadi mau tidak mau kami harus lelang sendiri. Dan itu sebenarnya cukup beratnya di situ. Lalu kemudian kami meminta pendapat hukum kepada Kejaksaan Negeri, apakah lelang mandiri itu kemudian diperkenankan secara hukum. Setelah dilakukan pengkajian berdasar PP 54 tahun 2017, lalu ada salah satu pasal yang pada intinya menyebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa BUMD diatur dengan peraturan kepala daerah, Pak Avandi. Sehingga kami kemudian menyonding Pak Bupati untuk menerbitkan peraturan kepala daerah tentang pengadaan barang dan jasa untuk BUMD. Dan itu setelah itu terbit, kami tindak lanjuti dengan SK Direksi yang mengatur secara teknis tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi sebelum membangun, regulasinya dulu Pak, payung hukumnya. Payung hukumnya, karena kalau itu tidak kuat nanti besok-besok malah jadi masalah. Ketika tanah sudah tersedia, regulasi peraturan bupati maupun perdir sudah ada, sehingga kami melanjutkan melangkah kepada pembangunan. Kami bangun gedung ini anggaran sendiri Pak Fandi. Kami bangun gedung ini kurang lebih 18 miliar anggarannya. 18 miliar ini terbagi 3 lantai. Itu satu kontrak pembangunan fisik gedung, itu lalu kontrak yang kedua tentang mechanical electrical, lalu yang ketiga desain interior. Dari ketiga ini anggarannya 18 miliar, lalu setelah dilakukan pelelangan ditawar kurang lebih terpakai 16 miliar kurang lebih. Jadi itu saya kira bangunnya gampang, tapi lika-liku di belakangnya itu ya sulit. Bagaimana regulasinya harus benar, bagaimana prosesnya harus benar, dan karena kalau tidak benar nanti kita pensiun kemudian jadi masalah gitu Pak Fandi. Saya rasa kita juga harus pakem masalah yang itu tadi yang terakhir itu, karena ya bagaimanapun kita pengennya punya gedung yang bagus, jangan sampai menimbulkan persoalan di kemudian hari. Nah, ini pembangunan ini tuh dari duit sendiri atau kita
Bapak Joko ini pinjam ke bank lain atau memang kebetulan DPK-nya sudah banyak, jadi gimana? Ya. Kebetulan DPK kita sudah cukup banyak. Cukup banyak, jadi kurang lebih DPK kita itu 430 miliar. Wah, melimpah ini. Ya, cukup banyak. Dan aset kita kan sekarang sudah di atas 500 ya, 510-an miliar. Sehingga kita tidak perlu pinjam, dan ini dana sendiri semua. Ini dana sendiri semua. Gitu Pak Fandi. Kapan nih kira-kira ditempatinya Pak? Ya, ini kebetulan perda kami terkait perubahan nama. Nah, nama bank kami nanti dari Bank Pasar Kulon Progo, nanti menjadi Bank Kulon Progo. Lalu PT badan hukumnya menjadi Perumda, Pak. Perumda. Perumda. Lalu modal dasar kami diubah dari 50 miliar menjadi 100 miliar. Perdanya sudah jadi. Baru seminggu yang lalu. Tinggal nanti kami melangkah kepada perizinan kepada OJK, perubahan modal dasar, perubahan nama, kemudian izin pindah lokasi, perubahan badan hukum. Wah, ini menjadi tonggak sekaligus ya, perubahan badan hukum, penempatan gedung baru, dan perubahan modal sekaligus. Kira-kira mungkin Februari atau Maret baru bisa menempati. Mudah-mudahan lancar. Lancar, amin. Oke, Pak Joko, kita sekarang melangkah melangkah ke bisnis. Kelihatannya Pemda ini mensupport benar untuk keberadaan BPR Kulon Progo ini. Bisnis apa sih Pak yang dari APBD yang Bapak kelola sehingga bisa membuat asetnya besar, gedungnya juga bagus, otomatis fasilitas lain juga mentereng nih kayaknya. Nah, ini apa saja yang dari istilahnya tumpengnya Pemda yang Bapak kelola di BPR Pemda itu apa saja Pak? Kami juga intinya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan Pak Sekda staf dorongan DPRD, sehingga Bank Pasar Kulon Progo walaupun BPR dipercaya banyak hal oleh pemerintah daerah. Yang pertama, dan ini sudah cukup lama, kami mengelola sebagian gaji PNS, gaji seluruh PNS Dinas Dikpora itu. Gajinya melalui kami. Itu ini nggak semua PNS? Ya, semua PNS yang ada di kantor Dikpora. Dari Perdinas? Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Ya, itu gajinya di kami. Lalu gaji guru negeri yang diperbantukan kepada swasta. Ada diperbantukan ke yayasan, ke TK, ke PAUD. Itu gajinya melalui kami. Kemudian tunjangan profesi guru itu seluruhnya, seluruh guru tunjangan profesi gurunya melalui Bank Pasar Kulon Progo, dulu dari SD, seluruh guru SMP, dulu sama SMA, tapi karena SMA kemudian pindah ke provinsi, kemudian lepas. Lalu di luar itu TPP PNS, Tumkin mungkin kalau di daerah lain, tunjangan kinerja, itu juga seluruhnya melalui kami. Dan ini yang terbaru, kami per awal Januari nanti mendapat kepercayaan dari Pemda bahwa seluruh gaji guru SMP negeri itu akan berpindah kepada PD BPR Bank Pasar Kulon Progo. Itu kepercayaan pemerintah daerah kepada kami, sehingga sangat mendukung baik likuiditas maupun pertumbuhan bisnis kami, termasuk kredit Pak Fandi. Karena dengan adanya TPP atau Tumkin lewat kami, kemudian kami terbitkan produk kredit TPP PNS, lalu sertifikasi guru karena lewat kami, sehingga kami terbitkan produk khusus kredit sertifikasi guru, demikian juga kredit PNS. Lalu ADD Pak, ADD itu kemarin sebelumnya dari 2010 ADD itu lewat kami, lalu di 2015
ketambahan namanya dana desa. Iya. Hanya sayang kemarin dengan adanya peraturan Menteri Keuangan kemarin, dana desa lepas. Tapi Pemda Kabupaten Kulon Progo tetap komit mendukung Bank Pasar Kulon Progo karena yang dipindah hanya dana desanya saja, Pak Bani. Ya. Alokasi dana desa yang di dalamnya ada siltap atau penghasilan tetap perangkat desa itu tetap lewat kami. Lalu bagi hasil pajak dan bantuan-bantuan pemerintah kepada pemerintah desa, termasuk tanah pengganti apabila tanah kas desa itu kena pembebasan, itu juga Besar. diarahkan ke kami, cukup besar. Ada satu desa yang dapat pembebasan 200 miliar itu diarahkan ke kami separuh lah, Ya. yang lain ke BPD. Oke. Yang menarik Pak Joko terkait dengan ADD ini, Iya. tentu ada pemahaman antara Permendagri dan Permenkeu. Nah, ternyata Kulon Progo lebih canggih lagi nih. Iya. Tidak menabrak Permenkeu dan tidak menabrak Permendagri nih. Iya. Tetap diturutin. Lagi pengen Siskudesnya nih. Ya. Gimana nih? Oke, kalau jujur saya teknis Siskudes saya tidak paham terlalu teknis. Iya. Tetapi pemerintah daerah kami komit bahwa dana yang dari APBN nggak apa-apa, Iya. pemerintah pusat atur. Iya. Tapi yang berasal dari APBD kabupaten, pemerintah daerah kami komit ya harus kami yang mengatur Ya, gitu. gitu ya. Jadi bahkan kemarin ada yang membuka di bank-bank lain itu diberi teguran oleh bupati bahwa itu harus di bank yang mendapat penunjukan resmi oleh bupati gitu. Bentuknya ini apa namanya, waktu DD otomatis Bank Kulon Progo tetap ditunjuk sebagai kas desa, rekening Ya, kas pengelola rekening kas Oke. desa. Yang DD-nya apa bentuknya, sifatnya? Hanya rekening penerimaan dana desa. Dana desa, tapi Ya. itu langsung ditarik, disetorkan ke DPR Kulon Progo Ya, atau seperti apa? itu enggak. Jadi yang dana desa tetap ada di BPD. Oh, Yang ADD dan siltap ya. serta bantuan pemerintah kabupaten kepada desa tetap harus di Bank Pasar Kulon Progo. Jadi ini bagi dua. Bagi dua. Bagi Oke, dua. nah ini canggih lagi nih. Iya. Lebih saya karena yang lain kadang masih ambigu atau Iya. confused, Iya. khawatir. Sampai saat ini ada pemeriksaan BPK Permasalahan. Nah, ini perlu. Tidak jadi temuan. Statement ini yang perlu kami ini. Jadi Oke. selama ini fan-fan aja Pak ya. Fine, nggak aja. pernah jadi temuan Temuan. baik BPK, BPKP atau kemudian pihak penegak hukum apa enggak ada. Tidak ada. Oke. Dan desa serasa clear. Saya balik lagi tadi yang mengenai kok bisa ini BPR menerima sebagai pelimpah gaji PNS. Ya. Sementara kakak tertua kita kan mengakui bahwa itu haknya beliau. Gimana waktu itu? Atau karena bangga Kulon Progo itu atau gimana ini? Gimana nih? Ya, jujur ada daerah-daerah lain yang sekarang sedang berpolemik antara soal gaji itu karena diminta utuh gross melalui kakak tertua kita. Tapi kemudian kami pada intinya melakukan pendekatan-pendekatan kepada Pak Bupati karena ini yang perlu dipahami bahwa penunjukan bank penyalur gaji PNS di kabupaten kota itu wewenang penuh mutlak Bupati Wali Kota. Jadi tidak benar kalau ada pihak-pihak yang mempengaruhi kepala daerah bahwa itu wewenang gubernur, wewenang pemerintah pusat. Tidak betul. Bahwa itu wewenang penuh Bupati Wali Kota. Jadi kami mengajukan, sebelum mengajukan surat, biasanya kami sowan dulu, kami sampaikan kenapa kami harus mengelola gaji PNS, karena supaya kredit yang kita salurkan aman. Dan itu dipahami oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Pak Sekda. Ketika tiga orang ini clear, kebijakan ini clear, tidak ada orang bisa memindah ke tempat lain. Jadi ini tolong BPR, teman-teman BPR di milik Pemda seluruh Indonesia
mengamankan betul Bapak kita bertiga ini, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan Pak Sekda, karena beliau bertigalah penentu kebijakan. Salah persepsi orang kalau kemudian gaji itu dikatakan wewenang gubernur atau pemerintah pusat. Itu wewenang bupati wali kota. Tinggal menerbitkan surat penunjukan bahwa bank kita sebagai penyalur gaji PNS selesai, Pak. Intinya kan begini, kalau saya ambil saripatinya, ya, bahwa APBD itu yang mempertanggungjawabkanlah bupati. Betul. Pemerintahan adalah bukan sentralisasi, desentralisasi. Jadi maka APBD mau ditaruh mana, yang pertanggungjawabannya dengan DPR itu juga bupati yang mempertanggungjawabkan. Nah, cara saya itu ya, itu yang harus mungkin yang bisa dipahamkan dulunya ya. Gitu. Tapi juga mohon doa restu Pak Bupati, karena di luar ini kami juga dijanjikan ke depan gaji seluruh guru SD yang jumlahnya 5.000 apa 6.000 itu ke depan akan lewat kami. Dan ini saya kira juga perlu kami sampaikan, ada namanya ASN itu yang bernama P3K, kontrak P3K. Kontrak ya. Ya, ini di Kulon Progo sendiri akan ada kurang lebih 3.000 P3K tenaga kontrak. Dan ini yang sedang kami upayakan agar gajinya melalui kami. Saya kira teman-teman daerah lain juga monggo ini bisa diupayakan agar melalui, karena kalau itu dapat nanti kreditnya juga dapat. Itu udah otomatis itu karena itulah yang sebenarnya kalau menyalurkan kan efeknya nggak begitu besar, tapi efek samping kredit inilah yang harapan kami bisa ini ya, menumbuhkan itu ya Pak. Nah, Kulon Progo dengan komitmennya stakeholder ke BPR Kulon Progo begitu besar. Nah, bagaimana dengan kewajiban kita sebagai BPR yang tentu diminta untuk membantulah visi misi dari bupati. Apa saja sih peran BPR Kulon barangkali kalau Covid ini memberi bansos atau seperti apa Pak? Barangkali mengemban misi, bisa kan saya lihat supportnya begitu besar, sementara apa yang kita berikan diberikan BPR Kulon Progo ini? Ya, terima kasih. Jadi kita sesuai peraturan Mendagri nomor 94 tahun 2017 bahwa kita punya dana CSR 3%. Kan di masa Covid ini betul-betul kami maksimalkan untuk bantuan-bantuan yang sifatnya untuk membantu para tenaga medis utamanya. Ya, itu baik APD, kemudian baik utamanya APD Pak, tapi ada juga sembako yang memang untuk masyarakat yang sangat rentan sekali. Di luar itu kami diminta untuk memberikan relaksasi kepada masyarakat yang betul-betul terdampak oleh COVID-19. Saya kira situasi di Kulon Progo cukup kondusif, baik secara politik juga cukup kondusif, intervensi kepada kita juga hampir-hampir tidak ada, tapi cukup baik Pak Fandi. Oh gitu, oke. Jadi tetap profesional sebagai lembaga perbankan yang tentu regulasinya semakin ketat, kalau direpoti lagi makan ketat lagi Karena itu kita tidak pernah memberikan kredit tanpa jaminan dan lain-lain, kita tidak ada. Insya Allah kita jaga betul integritas dan mitigasi risiko kita. Siap, terima kasih. Kali ini kita ngomong teknologi. Ya Pak, bagaimana rencana pengembangan teknologi, karena tadi sudah dipercaya untuk menerima gaji PNS, bahkan mau merebut untuk ini. Bagaimana dengan penyediaan teknologinya Pak? Terutama barangkali ATM atau seperti apa, agar kita juga tahu nih bahwa sebenarnya diperlukan sekali nih kerannya untuk dibuka. Lalu gimana nih Kulon Progo sendiri merasakannya seperti apa nih Pak? Monggo. Pak Fandi, kami memahami bahwa kebutuhan teknologi itu mutlak. Tetapi karena regulasinya masih sedemikian ketat, sedemikian cukup berat, karena itu kami lakukan secara bertahap. Di awal kami hal yang kecil-kecil dulu Pak Fandi. Misalnya notifikasi, jadi ketika ada orang menarik tabungan, sekarang notifikasinya berbasis sistem. Jadi pakai WA tapi sistem yang melakukan bahwa ada penarikan sejumlah sekian atas nama saudara
di ini biar kalau tidak merasa mengambil kemudian melakukan Komplain. ini yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, ke depan kita akan melakukan upaya-upaya untuk mengurus perizinan seperti juga Bank Jombang, dan kita bisa dimudahkan. Harapan kita semua mungkin pengen punya ATM, tapi sekarang ini ya regulasinya masih sedemikian ketat. Jadi lalu yang ketiga Pak Afandi, kami atas rencana-rencana tadi juga memasukkan di rencana bisnis 2021. Karena ini infonya POJK 20 tahun 2014 tentang DPR, utamanya yang berkaitan dengan teknologi itu dilonggarkan. Kan hanya cukup lapor. Ya. Kalau itu kemudian betul cukup lapor, maka mobile banking dan ATM ini harus kita kejar. Ya itu mudah lah. Karena secara biaya sewa dan lain-lain tidak mahal. Cukup murah dan terjangkau. Tapi kami sudah siapkan di RDB yang sekarang. Ya mudah-mudahan betul-betul dipermudah oleh regulator. Ya, intinya begini. Jadi kan kalau modal kita sudah 50, artinya kan sebenarnya regulator kita sudah punya kewenangan. Nah, dulu itu sebenarnya kan satu lembaga nih antara Bank Indonesia dan OJK, tapi ternyata ini mohon ini terutama BPR-Pemda kan sebenarnya udah mampu nih kayaknya ya. Nah, ini kan mestinya harus dibuka kerannya ini, jangan sampai lembaga lain diberi karpet merah tapi kita dipersusah gitu. Nah, rahasianya ada punya lah itulah itu saya rasa Pak Joko sependapat ya dengan apa yang tadi itu Pak ya. Ya harapan saya regulator baik di OJK mempermudah itu, karena di masa COVID ini digitalisasi itu sudah sangat mutlak. Jadi kalau itu kemudian bisa dipermudah, saya kira daya saing kita itu akan tinggi. Kalau daya saing kita tinggi, memperkuat kita dalam bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Oke, Pak Joko, dalam masa COVID ini tentu kita sudah merasakan. Nah, terus kita juga akan membuat RB 2021. Lah apa ini Pak Joko yang mau menjadi andalan, di samping tadi akan berusaha apa yang menjadi andalan di BBR Kulon Progo sehingga bisa survei bahkan tumbuh di tahun 2021 ini. Insya Allah vaksin sudah ketemukan nih. Gimana? Jadi kalau kami berpandangan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 akhir 2020 kan akan minus. Ya. Kira-kira akan minus. Kemudian di tahun depan di 2021 perkiraan kami hanya akan tumbuh plus minus 5%. Ya. Lalu kita belum tahu apakah vaksinasi itu akan berhasil. Lalu dimulai di awal tahun, kemudian akan selesai di bulan apa? Itu belum tahu. Seberapa efektif kita juga belum tahu. Karena itu kami berpandangan di 2020 dengan di 2021 kami juga sudah sampaikan ke pemilik, ke bupati, ke DPRD bahwa 2020 dan 2021 kurang lebih hampir sama. Tumbuh atau stagnan nih? Tumbuh tetapi tidak lebih dari 5%. Oh gitu. Kami sih agak optimis menargetkan di angka 6 sampai 7%. Ya. Tetapi ya mudah-mudahan ya. Kalau lihat angka yang masuk akalnya sebenarnya di angka 5. Tapi kami masih punya harapan dengan adanya Bandara Internasional Yogyakarta. Ya. Ini diharapkan kalau betul nanti di 2021 beroperasional penuh, lalu ada daya ungkit yang dihasilkan akibat bandara, PAD bertambah, kemudian ada usaha perhotelan, ada jasa, warung makan dan lain-lain, kemudian banyak market tenaga kerja, perumahan juga mulai tumbuh sekitar bandara. Ini harapan
harapan kami bisa menjadi daya ungkit Daya ungkit. Otomatis Bank Kulon Progo akan ikut serta bergerak. Kami juga akan Ambil peran lah. ambil peran di sana. Ya. Karena ini bandara ini katanya itu cukup besar, bahkan lebih besar dari bandara internasional di Jakarta. Ya. Karena ini sangat besar, tanahnya aja ini kan hampir 600 hektar. 600 hektar. Ya, apa namanya, kita berharap betul kalau itu kemudian bisa beroperasional penuh, COVID berlalu, saya kira waduh. Wah. Oke. Ya, insya Allah kita bisa membuat lompatan yang oke. Dan saya rasa sering banyak datang ke Jogja nih teman-teman kita ini. Acara-acara bisa di Jogja juga, dan destinasinya tentu mampirnya ke Kulon Progo dengan gedung yang begitu megah gitu ya. Oke. Saya rasa itu Pak Joko, terima kasih banyak sharingnya dari mulai bagaimana bangun gedung, bagaimana dana desa, bagaimana uang Pemda, dan pensikapan COVID ini, bagaimana mensikapinya. Saya rasa cukup memberikan inspirasi bagi teman-teman kita maupun keoptimisan kita di menyambut tahun 2021. Ya. Atau ada statement terakhir, silakan Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Afandi dan tim yang berkenan berkunjung ke Kulon Progo. Dan kalau sudah di sini jangan lupa diundang lagi. Siap. Semoga teman-teman se-Indonesia, BBR Indonesia, hal-hal yang sekiranya bisa ditiru dari kami untuk diaplikasikan di daerah lain. Pada intinya kita jangan kalah, apakah alokasi dana desa, apakah gaji PNS, gaji guru, dan lain-lain. Ya, kalau bisa kita minta daerah kita masing-masing agar mengoptimalkan BBR milik Pemda daerah ini, dan mari kita majukan daerah kita masing-masing melalui peran kita BBR milik Pemda di daerah masing-masing. Kira itu Pak. Oke, terima kasih Pak Joko, cukup menginspirasi sekali dan memberi semangat walaupun toh COVID, tapi 2010 dengan pencerahan Pak Joko saya rasa sudah mulai bergerak nih teman-teman nih, saya rasa. Oke, terima kasih. Saya kira itu, dan salam sehat baik jiwa dan raganya, lancar aktiva produknya, serta sehat lembaganya, karena sehat itu yang utama. Dadah.